Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas bahwa lafaz kulli terbagi menjadi zati dengan aradi. Zati terbagi menjadi 3. 1 jinsun, 2 faslun, 3 naw'un. Kemudian aradi terbagi 2, arad am dengan khosoh. Itu yang disebut dengan al-kulliyatul khamsu. Hanya di situ dijelaskan ya, kemarin belum saya baca. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas, lan utawi sakehe lafaz kulli khamsatun iku 5 dunan tiqas kalawan tanpa kurang. Wal kulliyatu lan utawi lafaz kulli, lan utawi sakehe lafaz kulli khamsatun iku 5 dunan tiqas kalawan tanpa kurang. Jinsun wa faslun aradun naw'un wa khos, siji rupane jinis, wa faslun dan kaping done fasal, aradun kaping tulune arad. Arad di situ maksudnya aradun amun, naw'un kaping papate naw', wa khos lan kaping limane khos. Itu tamar butonya dibuang, asalnya khosoh, tamar butonya dibuang. Nah itu yang nanti yang dipakai untuk membuat definisi. Kita ambil contoh ya. Definisi itu terbagi 2, ada had, ada rosem. Ada had, ada rosem. Had terbagi 2, ada had tam, ada had naqis. Kita ambil contoh aja had tam. Itu tersusun dari jinsun qorib ma'a faslin qorib. Jinsun qorib ma'a faslin qorib. Nah, jadi ketika membuat definisi, komponennya itu adalah kulliyat khamsah. Hadtam misalkan tersusun dari jinsun qorib dan faslun qorib. Nah, berarti kita harus tahu, harus bisa membedakan mana jinsun qorib, mana jinsun ba'id, mana jinsun qorib, mana jinsun ba'id. Nah, untuk menjelaskan itu, maka Syekh Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan wal awwalu salasatun bila syatat, lan utawi kang awal yaitu jinsun, salasatun iku telu, bila syatatin kalawan tanpa ngaliwat batas. Syatat itu i'tida atau ta'addi, kalawan tanpa ngaliwat batas. Jinsun qaribun au ba'idun au wasat, siji rupane jinsun qarib, au ba'idun atawa kaping done jinsun ba'id, au wasat atawa kaping telune jinsun wasat. Sebetulnya penjelasan mengenai ini itu cukup rumit. Hapus. Yang kemarin itu mana? Bisa lewat Ustaz. Sebetulnya penjelasan jinsun qorib, jinsun ba'id itu cukup ini ya, cukup rumit ya. Cuman kalau mengikuti yang ada di catatan saya, cuman saya buat mudah aja. Dan itu tercantum juga di kitab-kitab. Kalau yang saya tulis di catatan saya, yang nanti saya kirim itu dari Hasyiah Baijuri, dan itu agak susah memahami.
Tapi kalau yang saya jelasin ini ada juga di Syurah Sulam dan dipakai juga cara menjelaskan seperti ini. Cuman kurang dakik ya, kurang detail. Kalau yang detail ya agak susah. Adanya di Haisyah Baijuri yang nanti saya kirim ke depan. Ini namim ya, asalnya nama yang namimun jadi namiun jadi namim. Jisim ada dua, ada jismun namin, ada ghair namin. Jismun namin itu apa? Jismun itu gampangnya inilah. Kalau ngebahas jismun, definisi jismun itu khilafnya ada 3 pendapat ulama. Ada jismun menurut Aristoteles, ada menurut Plato, ada menurut mutakalimin. Tapi ya anggap aja jismun itu yang punya volume gitu aja. Ya, punya ini yang menurut Plato ya. Intinya dia punya panjang, lebar dan dalam. Panjang, lebar dan pun punya kedalaman. Punya volume gitu aja, itu jismun. Ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Yang tidak tumbuh, jismun tidak tumbuh itu disebut jamadat, benda mati. Yang tumbuh ada 2. Ada hassas, ada ghair hassas. Atau hassas ini dibahasakan juga mutaharrik bil iradah. Jisim kemudian dia tumbuh tapi ghair hassas, tidak bisa merasa atau tidak bergerak bil iradah. Itu namanya nabat. Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu jismun, dia namin, tapi ghair hassas, tidak bisa merasa dan tidak bisa bergerak sesuai keinginannya sendiri. Kalau bergerak sesuai keinginan sendiri itu namanya hayawan, makhluk hidup. Hayawan ada natik, ada apa lagi? Wahil, muftaris. Yang natik ini insan, ini kuda, ya fison, ini asad. Ini nanti bisa ditarik lagi ke atas secara terus menerus. Paling tinggi nanti itu disebut jauhar. Paling tinggi jauhar. Nanti kita singgung masalah itu. Ini bukan pembahasan inti mantik. Pembahasan inti mantik itu jinsun ba'id, jinsun qorib, gimana membedakannya. Adapun apa itu jinsun yang paling ba'id itu bukan urusan mantik. Ini jinsun bukan. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mengetahui bahwa dia jinsun atau bukan. Pertama, apakah dia kulli atau bukan. Kemudian apakah dia zati apa arodi. Jadi lihat saja afrodnya. Dia masuk enggak dalam zat afrodnya? Masuk, oh berarti dia zati. Setelah itu lihat lagi afrodnya. Apakah afrodnya, hakikat afrodnya berbeda-beda atau bukan. Kalau hakikat afrodnya berbeda-beda, berarti dia jinsun. Berarti ini jinsun kan? Kita lihat ini. Namin. Jismun namin. Tubuh yang tumbuh. Lihat, dia lafaz kulli apa bukan? Kulli apa bukan? Kulli kan? Kenapa kulli? Karena yatahaqqaq fi afrad. Ya, karena
apa namanya, afhamal ishtirak, ay afhamat tahaqquq fi al afrad. Berarti dia kulli. Kemudian dia zati atau bukan? Dia zati apa aradi? Dilihat dia masuk enggak dalam mahiyah afradnya. Masuk ya. Hayawan apa itu? Jismun namin khasas mutaharik bil irada. Berarti jismun namin ada enggak di hakikat hayawan? Ada. Kita lihat nabat, tumbuh-tumbuhan. Apa definisi tumbuh-tumbuhan? Jismun namin ghair hassas. Dia berarti jismun namin masuk enggak di hakikat nabat? Masuk, berarti dia zati. Kemudian lihat hakikat afrod di bawahnya. Berbeda-beda enggak hakikatnya? Berbeda-beda. Oh, berarti dia jinsun. Kenapa? Karena jinsun itu masuk dalam hakikat yang berbeda-beda. Jadi afrod di bawahnya hakikatnya berbeda-beda. Beda dengan nau'un. Ini nau'un. Kenapa ini nau'un? Karena hakikat afrod di bawahnya sama. Zaid, Bakar, Amr. Sama, ini kuda. Afrod kuda sama nggak hakikatnya? Sama kan? Mau kuda zebra, mau kuda apa lagi? Kuda lumping, delman, semuanya dalam satu hakikat. Apa itu? Hakikat kekudaan. Benar ya? Berarti dia nau'un. Jadi gitu ya. Kalau mau tahu ini nau'un apa jinsun, lihat aja hakikatnya beda nggak afrod di bawahnya. Kalau beda berarti jinsun. Kalau sama berarti nau'un. Terus meskipun ditarik ke atas, kita sudah membuktikan oh ternyata ini semua adalah jinsun. Semuanya jinsun 5 tahtahu. Semuanya merupakan jenis 5 tahtahu bagi afrod di bawahnya. Betul nggak? Nah, jinsun ba'id, jenis yang jauh, itu yang tidak ada jinsun di atasnya. Ulang lagi, jinsun ba'id itu adalah yang di atasnya tidak ada jenis lagi. Jelas ya? Kalau mau gampang, ini di atasnya jauhar. Jauhar nanti mencakup yang lain lagi. Saya nggak tahu nih, terus ininya apa di bawah jauhar ini. Tapi ini di atas jismun ada jauhar. Oh iya, banyak ya. Jauhar itu mencakup akal, nafsun, madda, surah. Itu semua makhluk yang ada di muka bumi masuk ke jauhar. Ya, jadi di atas ini masih ada nggak? Ada. Berarti ini jauhar ini namanya jinsun ba'id. Kenapa jinsun ba'id? Karena di atas jauhar tidak ada jinsun lagi. Itu udah yang paling atas, jelas ya. Nah, hayawan ini namanya jinsun qorib. Kenapa jinsun qorib? Definisi jinsun qorib itu yang di bawahnya tidak ada jinsun lagi. Kalau jinsun ba'id di atasnya tidak ada jenis lagi. Kalau jinsun qorib di bawahnya tidak ada jenis lagi. Jelas ya? Tapi itu ini ya, harus dihubungkan dengan lafaz lain. Jadi hayawan itu jinsun qorib bagi siapa? Bagi insan. Jelas ya? Hayawan jinsun qorib bagi kuda. Hayawan jinsun qorib bagi asad. Nah, jinsun qorib bagi hayawan apa? Jismun namin. Jismun namin, jelas ya? Jinsun qorib bagi nabat apa? Jismun namin, jelas ya? Jinsun qorib bagi jamad apa? Jismun, jelas ya? Jadi kalau sesuatu disebut jinsun qorib atau jinsun ba'id itu dilihat binisbati li syai'in akhar. Saya ulang lagi. Hayawan jinsun qorib itu binisbati lil insan, gitu ya. Jauhar itu jinsun ba'id binisbati lil insan. Tapi kalau binisbati lil jismi, maka jauhar itu jinsun
Qorib. Jelas ya? Jelas nggak? Apa namanya? Jauhar. Kalau dihubungkan dengan hayawan, dia jinsun ba'id. Jinsun ba'id jauh. Ya. Ulang lagi, jauhar kalau dihubungkan dengan hayawan, jinsun ba'id apa jinsun qorib? Jinsun ba'id. Tapi jismun namin kalau dihubungkan dengan hayawan, maka dia jinsun qorib. Kenapa? Karena di bawahnya tidak ada jenis lagi. Jelas ya? Nah, yang tengah-tengah, yang di bawahnya ada jenis, di atasnya ada jenis, namanya jinsun mutawassit atau jinsun wasat. Tapi kembali lagi harus dihubungkan dengan lafaz lain. Jismun namin kalau dihubungkan dengan insan, jismun namin bin nisbati lil insan, dia jinsun wasat. Kenapa jinsun wasat? Karena di bawahnya ada jenis lagi dan di atasnya ada jenis lagi. Jelas ya? Jelas nggak? Paham nggak? Intinya pertama, lihat lafaz jinsun tersebut dihubungkan dengan lafaz apa. Ya. Lihat jismun namin dihubungkan dengan lafaz apa. Kita hubungkan jismun namin dengan insan. Ini kan insan nih, hayawan nanti kan insan. Nah, lihat di bawah jinsun namin ini jarak antara jismun namin dengan insan ada jenis nggak? Ada, yaitu hayawan. Kemudian lihat apakah di atas jismun namin masih ada jenis? Masih ada, yaitu jauhar dan jism. Oh, berarti jismun namin itu jinsul wasat kalau dihubungkan, atau jinsul wasat bagi hayawan, natik atau bagi insan. Gitu ya. Tapi hayawan bagi insan, lihat dulu apakah di bawah hayawan, apakah antara hayawan dengan insan ada jenis yang menyelingi? Nggak ada. Oh, berarti dia jinsun qorib bagi siapa? Bagi insan. Dia jinsun qorib bagi kuda, hison. Dia jinsun qorib bagi asad. Jelas ya? Jadi gitu, dilihat apakah di bawahnya ada jinsun lagi atau tidak. Apakah di atasnya ada jinsun lagi atau tidak. Nah, ini saya ingin mengiklankan apa namanya. Jadi kita belajar itu tidak cukup satu ilmu. Kita tidak akan memahami dengan baik kulliyat khamsah tanpa mempelajari ilmu yang lain. Kita tidak akan memahami dengan baik kulliyat khamsah tanpa memahami ilmu lain. Kan tadi sudah kita bahas, jinsun itu ada qorib, ada ba'id. Jinsun ba'id dibahasnya di mana? Bukan di mantik. Apa saja sih jinsun yang ba'id itu? Dibahasnya di mana? Bukan di mantik. Mantik cuma ngasih teori jinsun ba'id itu seperti ini loh. Jinsun qorib itu seperti ini loh. Tapi ada ilmu khusus yang membahas apa saja jinsun ba'id bagi seluruh makhluk hidup atau seluruh ciptaan Allah. Ada ilmu khusus yang membahas tentang apa saja jinsun ba'id bagi segala sesuatu yang ada di muka bumi atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ada ilmu khusus namanya ilmul maqulat. Jadi kalau kalian pengen tahu ini dari mana ini, kok jauhar di bawahnya ini. Dari mana? Itu dari ilmul maqulat. Kalau pengen tahu, jadi kalau kalian pengen matang memahami mantik, ingin matang memahami kulliyat khamsah di mantik, ingin matang memahami pembahasan jinsun di mantik, harus belajar ilmu lain. Apa itu? Ilmu maqulat. Kenapa? Ilmu itu satu sama lain saling berhubungan. Yu'awinu ba'duhu ba'don. Nanti dibahas di maqulat 10 jinsun ba'id yang tidak ada jenis di atasnya, ada 10.
Nanti belajar ya. Mau nggak belajar itu? Ininya selesaikan baru bisa belajar itu. Nanti dibahas. Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wahya aradun wa jauharu. Ma yaqbalul qismata fi dzati fakam wal kaifu ghairu qabilin bihartasam. Ainun husulul jismi fil makani mata husulun khusubil azmani. Wa nisbatun takarrarat idhafah dan seterusnya. Itu semuanya membahas tentang apa? Membahas tentang al-ajnas al-ba'idah lil mawjudat, jenis-jenis ba'id bagi segala sesuatu yang ada yang merupakan ciptaan Allah. Itu ilmu filsafat. Tenang aja, belajarnya masih lama. Ada hal penting harus difahami ya. Dan ini nggak saya catat di sini. Sulit sekali membedakan antara zati dengan arodi. Sulit sekali membedakan antara zati dengan arodi. Kata Ibnu Sina, kalau belajar ilmu-ilmu logika, Ibnu Sina itu julukannya di ilmu-ilmu logika Asy-Syaikhur Rais. Asy-Syaikhur Rais. Karena beliau yang memperbaharui ilmu-ilmu logika. Banyak teori-teori mantik yang dimatangkan oleh Ibnu Sina. Nanti dibahas di pembahasan definisi mu'arifat. Bagaimana Ibnu Sina itu melahirkan temuan-temuan baru dalam ilmu mantik yang tadinya belum ditemukan oleh Aristoteles itu sendiri. Di kitab Asy-Syifa, Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa menuliskan inna tamyiz baina dzatiyati wal aradiyat amrun asirun jiddan. Membedakan antara zati dengan aradi merupakan perkara yang sangat sulit. Nanti dilihat aja rekamannya kalau mau ditulis ya. Ya, li'annana la na'rif ma huwa ad-dakhil fi dzati wa ma huwa al-kharij. Karena kita tidak tahu apa saja yang masuk dalam zat dan apa saja yang keluar daripada zat. Ghayatu ma fil amri annana nurajjihu dukhulahu ala khurujihi. Hanya saja ini ulama ketika mereka membagikan ini zati, ini aradi, itu sebetulnya bukan benar-benar ini zati, ini aradi. Tapi ketika itu mereka hanya mengunggulkan dukhulahu min khurujihi, mengunggulkan keluarnya sesuatu dari zat, masuknya sesuatu dari zat daripada keluarnya, sehingga kalau masuk disebut zati, kalau keluar disebut aradi. Itu catatan penting. Apa yang bisa kita pahami dari situ? Bahwa membedakan antara zati dengan aradi itu perkara yang sangat sulit. Jadi jangan heran kalau nanti ada khilaf antar ulama. Ini zati, ini aradi. Nanti ada khilaf ketika membahas definisi apapun, jangan heran gitu ya. Dan yang terpenting belajar ini apa? Yang terpenting qadiyatul mustalahat. Kalian faham istilah-istilahnya sehingga nanti kalau baca hawashi, hasyiyah, hasyafatul qarib, hasyafatul mu'in, ada istilah-istilah mantik ketika membahas definisi kalian faham. Jinsun qarib, oh ini maksudnya ini yang kemarin, ngerti aing. Gitu ya. Jadi ketika baca hasyiyah jinsun qarib, bisa gitu ya. Kenapa? Karena udah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nisbatil alfazi lil ma'ani wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun takhalufu wal isyraku aksuhu taradufu. Faslun utawi iki iku sawiji fasal fi nisbatil alfazi lil ma'ani ing dalam ngenisbahaken pirang-pirang lafaz lil ma'ani kadue pirang-pirang ma'ani. Syekh Qaduri ya penulis Syarah Sulam menambahkan faslun fi nisbatil alfazi lil ma'ani wal alfaz. Jadi ada lafaz yang dibuang yaitu wal alfaz lan pirang-pirang lafaz. Kenapa? Karena yang dibahas di pasal ini bukan hanya hubungan alfaz dengan ma'ani, tapi juga hubungan alfaz dengan alfaz itu sendiri. Jadi yang dibahas bukan hanya hubungan lafaz dengan makna, tapi hubungan lafaz dengan lafaz pun dibahas. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani lan utawi nisbah pirang-pirang lafaz lil ma'ani kadua pirang-pirang makna. Khamsatu aqsamin iku 5 pirang-pirang duman.
bila nuksoni kalawan tanpa kurang. Tawatuun siji rupane tawatu. Tasyakkukun tawatuun gimana? Tasyakkuk kan bener? Tawatuun tasyakkukun kaping done tasyakkuk. Takhalufu kaping telune takhaluf. Wal ishtiraku lan kaping papat ishtirak. Aksuhu kang utawi kebalikanane isyirak at-taradufu iku taraduf. Wal lafzu lan utawi lafaz imma talabun anakalane iku talab au khabaru atawa iku khabar. Wa awalun salah satun satudkaru lan utawi kang kaping awal yaitu talab salah satun iku telu satudkaru kang bakal den sebut apa salah satu. Amrun ma'asti'la siji rupane amr ma'asti'la sumertana isti'la. Wa aksuhu lan utawi kebalikanane amr doa iku doa. Wa fit tasawi lan ing dalam tasawi faltimasun waqa'a ai fa waqa'al timasun mangka iku iltimas waqa'a kang tuniba apa iltimas. Haji makulah tuh seharusnya sebentar ya, karena sedikit pembahasannya. Tapi kayaknya lebih clear, kayaknya. Nggak tahu ya. Lafaz bisa jadi dia ketika satu lafaz, bisa jadi ketika banyak lafaz. Jelas ya? Lafaz ada kalanya yang kita bahas sekarang ini lafaz ketika dia sendirian atau lafaz dihubungkan dengan lafaz lain muta'addid. Ketika lafaz itu satu, bisa maknanya satu, bisa maknanya banyak. Lafaz satu maknanya satu. Ini semuanya lafaz di sini wakilnya lafaz kulli ya. Jadi kenapa dijelaskan faslun fi nisbatil alfazil ma'ani? Ini masih ngubek-ngubek masalah kulli itu gimana? Masih seputar kulli. Makanya jadi kulli itu susah. Lafaz kulli punya makna satu. Ada dua keadaan. Yang pertama tasawat afroduhu, yang kedua tafawatat afroduhu. Contoh lafaz kulli maknanya satu dan tasawat afroduhu. Insan. Kulli bukan? Kulli kan? Mana afrodnya? Saya. Kalian semuanya. Zaid, Bakar. Apakah makna insan yang ada di saya beda dengan makna insan yang ada di kalian? Sama. Saya insan, kalian insan. Sama aja. Kekuatan lafaznya. Jelas ya? Itu namanya mutawati. Mutawati. Nah, hubungan antara lafaz dengan makna lafaz mutawati adalah tawatu. Jelas ya? Nisbah antara lafaz dengan makna yang tasawut afroduhu, nisbahnya disebut nisbah tawatu. Maknanya disebut mutawati.
Kalau tafawatat afroduhu, contohnya apa? Nur, cahaya. Lafadz kulli bukan? Lafadz kulli kan? Punya banyak afrod. Cahaya matahari. Cahaya ada di matahari, ada di lampu, ada di wajah saya. Bercahaya nggak saya? Nah, apakah cahaya yang ada di matahari sama kuatnya dengan makna cahaya yang ada di lampu? Enggak. Makna cahaya yang ada di matahari lebih kuat daripada makna cahaya yang ada di lampu. Begitu. Maka itu tafawatat afroduhu. Beda-beda afrodnya dari segi apa? Dari segi makna lafaz tersebut terrealisasikan di afrodnya. Itu disebut lafaznya musyakkik. Musyakkik. Hubungan antara lafaz dengan maknanya disebut tasyakkuk. Jelas ya? Yang ini kenapa disebut mutawati? Mutawati artinya mutawafik. Sama, sepadan. Kenapa? Karena afrodnya sepadan. Yang ini disebut musyakkik. Musyakkik artinya apa? Meragukan, membuat ragu. Kenapa? Karena lafaz ini membuat ragu para manatiqah. Kenapa membuat ragu para manatiqah? Mereka ragu apakah makna cahaya yang ada di apakah makna cahaya yang ada di matahari dengan makna cahaya yang ada di lampu itu sama, hanya saja yang di sono lebih kuat, yang di sini lebih lemah, atau makna cahaya yang ada di matahari beda dengan makna cahaya yang ada di lampu? Mereka ragu. Maka disebut musyakkik. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Yang kedua, lafaz kulli, satu lafaz tapi maknanya banyak. Satu lafaz maknanya banyak. Ini disebut mustarak. Contohnya lafaz ain. Bisa maknanya mata-mata, bisa maknanya zahab, emas ya, bisa maknanya basar, penglihatan, bisa maknanya ainul ma, banyak sekali maknanya. Lafaznya satu, maknanya muta'addid. Maknanya banyak. Maka ini disebut mustarak. Disebut mustarak. Nisbah atau hubungan antara lafaz ini dengan makna-makna ini disebut dan sudah kita singgung, ini mustaraknya lafzi. Mustarak lafzi. Sekarang mana lafaz kulli yang banyak. Lafaz kulli yang banyak. Tadi maknanya satu. Lafaz kulli banyak, maknanya satu. Contoh apa? Insan dengan bashar. Banyak nggak lafaznya? Banyak. Maknanya apa dua-duanya? Hayawan, nabi. Maka ini lafaznya muta'addid, maknanya satu. Itu disebut dengan mutaradif. Lafaz ini dengan lafaz ini mutaradif. Hubungan antara lafaz ini dengan lafaz ini dan maknanya disebut dengan taraduf. Disebut dengan taraduf. Makanya tadi saya singgung fi nisbatil alfazi lil ma'ani walil alfaz. Ya. Sekarang lafaznya banyak, maknanya banyak. Lafaznya banyak, maknanya banyak. Contohnya apa?
Hison dengan insan, banyak nggak lafadznya? Banyak. Maknanya banyak nggak? Banyak juga. Hison punya makna, insan punya makna. Maka ketika itu lafadznya banyak, maknanya banyak. Nah, hubungan antara lafaz-lafaz ini dengan makna-makna ini, atau lafaz-lafaz ini dengan makna-makna ini disebut dengan mubayyin atau mutabayyin, saling berbeda-beda. Nah, nisbah antara lafaz ini dan makna-makna ini disebut dengan tabayun, nisbatut tabayun, hubungan tabayun. Jelas ya? Jadi ini pembagian kulli dari sudut pandang lain. Kita sudah membahas berapa pembagian kulli? Sudah 3 kali. Pertama, kulli ditinjau dari segi dia punya afrod atau tidak. Ada 3. Kulli yang tidak punya afrod, kulli yang punya 1 afrod, kulli yang punya banyak afrod. Setiap masing-masing terbagi 2. Kedua, kulli ditinjau apakah dia masuk dalam mahiyah afrodnya atau tidak. Terbagi 2. Zati, arodi. Zati terbagi 3, arodi terbagi 2. Sekarang kulli dari segi hubungannya dengan makna-maknanya. Nah, yang perlu difahami juga ya. Ini kan lafaz mustarok nih. Ini kan lafaz mustarok. Nah, kalau di sini itu istiroknya di dalam lafaz. Tapi lafaz mustarok tidak menutup kemungkinan nanti di antara makna-maknanya terjadi istirok juga. Nah, bisa jadi ini lafaz mustarok punya makna zahab. Nah, makna zahab ini bisa jadi juga merupakan makna yang mutawahid. Kenapa? Karena zahab punya afrod enggak? Emas ini, emas itu. Apakah makna emas yang ada di Rau beda dengan makna emas yang ada di Mesir? Beda enggak? Sama-sama emasnya, kekuatan maknanya sama. Tapi penglihatan, lafaz ain punya makna penglihatan. Penglihatan yang ada di orang yang pakai kacamata dengan yang nggak pakai kacamata sama nggak kuatnya? Beda. Nah, maka tidak menutup kemungkinan salah satu dari makna mustarok itu mutawati dan salah satunya dari makna lafaz mustarok itu musyakkik. Nah, adapun yang bait walafzu imma talabun aw khabaru itu bukan pembahasan mantik. Itu pembahasan ilmu balaghah. Boleh jadi Syekh Al-Akhdari mencantumkan di situ supaya dorongan untuk belajar balaghah, supaya membaca nazaman beliau Jauharul Maknun. Jauharul Maknun beliau juga yang ngarang. Jauharul Maknun yang ngarang ini juga Syekh Al-Akhdari. Karena itu tadi ilmu itu saling berhubungan. Mau istirahat apa terus? Terus dulu ya. Ini ada pembahasan sekarang ini, ada pembahasan yang greget. Artinya apa? Artinya butuh
dipersedikit letaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyyati. Kenapa pasal ini dibahas? Tadi kita sudah ngomongin kulli, sudah ngomongin juz'i. Nah, musonif khawatir takutnya kalau tidak dijelaskan, kita sebagai pelajar itu terkecoh ketika menemukan lafaz juz'i dengan lafaz juz'un, lafaz kulli dengan lafaz kullun, dengan lafaz kulliyah. Itu beda ya. Saya pernah dengar cerita, kalau nggak salah dari Syekh Ali Jum'ah. Dulu orang yang kuliah S2 usul fikih di Al-Azhar, pertemuan pertama kuliah usul fikih di Al-Azhar, dosennya nanya, ini ujian masuk Darul Ifta. Orang yang mau masuk Darul Ifta Mesir, di Mesir ada Darul Ifta, lembaga fatwa, mempelajari cara berfatwa, otomatis belajar usul fikih. Itu tes masuknya. Untuk masuk Darul Ifta ditanya, mal farqu bainal kulli wal kulliyyi wal kulliyah. Tidak bisa menjawab, out. Apa hubungannya? Kita mau berfatwa, kok tiba-tiba ditanya apa bedanya kulli, kuliah. Kul ya kul. Kuliah gitu ya. Nah, harus tahu bedanya. Kul itu apa? Kulli itu apa? Kuliah itu apa? Kulli sudah kita bahas. Kul belum dibahas. Nah, jadi yang sekarang kita bahas itu kul dengan kulliyah. Kulli sudah dibahas, kul dengan kuliah belum dibahas. Nanti di pembahasan qadiyah ada lagi kuliah yang beda dengan yang sekarang. Ya, kulli di bab tasawurat punya makna. Kul di bab tasawurat punya makna. Kulliyah di bab tasawurat punya makna. Nanti kulliyah di bab qadiyah punya makna juga. Beda dengan kuliah di bab tasawurat. Hati-hati ya. Makanya hati-hati kalau baca kitab itu. Detailkan. Ini maksudnya apa? Beda bab, beda istilah. Beda ilmu, beda istilah pasti. Hapus ya. Gitu ujiannya. Apa bedanya kuli dengan kuliah? Gampang, kalau sudah belajar mantik gampang. Kul ya tinggal jawab pakai bait sulam. Al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laysa dza wuqu'i. Apa itu kulli? Fa mufhimu ishtirakinil kulli. Apa itu kulliyah? Tergantung ya, di bab tasawurat punya makna yang akan dibahas sekarang ini. Wa haitsu malikul li fardin hukima fa innahu kulliyah. Kulliyatun qad ulima. Tinggal dijawab dengan bait sulam. Coba jelasin. Kalau udah belajar tinggal dijelasin aja. Yang kita bicarakan itu hukum sekarang ya. Hukum. Ini kan sering kalian, ya sering juga sih. Kadang-kadang ada orang nyinggung. Ini kulnya kul majmu' apa kul jami'? Ya kan? Kul majmu' apa kul jami'? Ini saya baca usul fikih bagian-bagian awal nihayat usul ini keluar, munculin
Kalau nggak belajar lihat. Majmu' ada dua. Yang pertama al-hukmu Majmu' ada dua. Pertama al-hukmu ala tamamil afrad ma'a adami istiqlali kulli fardin bil hukmi. Yang kedua al-hukmu ala ba'dil afrad ma'a adami istiqlali kulli fardin bil hukmi. Dua-duanya termasuk majmu', dua-duanya termasuk majmu'. Sebaiknya kalian jangan nulis dulu. Karena ini perlu mikir. Apalagi nanti ada yang lebih lihat dari ini. Jadi majmu' itu punya dua makna. Pertama, menghukumi seluruh afrod, menghukumi seluruh afrod dengan suatu hukum, dan setiap afrod itu ma'adami istiqlali kulli fardin bil hukmi. Setiap afrod tidak menanggung hukum tersebut sendirian, tapi hukumnya terjadi karena seluruh afrodnya itu bersama-sama dalam hukum tersebut. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh, lihat. Ini ayat Quran. Wa yahmilu 'arsya rabbuka wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Di hari kiamat, arsy Allah itu dibawa oleh 8 malaikat. Dibawa oleh 8 malaikat. Pertanyaannya, yang membawa arsy itu 8-8-nya atau hukum membawa itu dibawa oleh masing-masing afrod atau oleh masing-masing malaikat? Apakah membawa arsy, hukum membawa arsy bisa terjadi karena setiap salah satu afrod malaikat atau karena dilakukan oleh 8-8-nya? 8-8-nya itu namanya majmu'. Jadi ketika hukumnya itu nggak bisa terjadi kecuali semuanya kumpul bareng-bareng melakukan hukum tersebut. Jelas ya? Iya. Gampang sebenarnya, nggak usah pusing dulu. Gampang. Nah, dalam masalah ini kita nggak bisa bilang malaikat pertama membawa arsy secara sendiri, nggak bisa kan? Kenapa? Karena dia membawa arsy bareng-bareng dengan yang lain. Kita juga nggak bisa mengatakan malaikat kedua membawa arsy secara sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena dia membawa arsy bersama dengan yang lain. Berarti hukum membawa arsy itu terjadi. Kenapa? Karena ada 8-8-nya dan mereka semua ijtima, berkumpul-kumpul bersama-sama dalam melakukan hukum tersebut. Jelas ya? Yang kedua, kalau ini semua afrod, kalau ini sebagian afrod, kalau ini sebagian afrod. Contohnya, orang kampung sono, ahlul baldah, orang kampung sono, yahmiluna shofratal azimah, lagi bawa batu gede. Orang kampung sono lagi bawa batu gede. Pertanyaannya, apakah sekampung bawa batu gede? Enggak, berarti sebagian orang kampung. Ba'dul afrod, sebagian orang kampung, sebagian afrod dari ahlul baldah sedang bawa batu gede. Pertanyaannya, apakah batu gede itu, hukum membawa batu gede itu, apakah dilakukan oleh satu orang secara sendiri-sendiri atau terjadinya karena berkumpulnya beberapa orang untuk melakukan hukum tersebut? Berkumpul. Jadi hukumnya
menetap. Kenapa? Karena mereka berkumpul melakukan hukum tersebut. Jelas ya? Itu juga termasuk daripada majmu'. Ini dua-duanya disebut kullun. Disebut dengan kullun. Jadi definisi kullun itu apa? Mudahnya al-majmu' al-mahkum alaihi. Al-majmu' al-mahkum alaihi. Majmu' yang diberi hukum. Nah, maka ungkapan di bait sulam itu kurang tepat. Kenapa? Karena beliau mengatakan al-kullu hukmuna 'alal majmu'. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'. Padahal al-kullu itu al-majmu' alaihi, al-majmu' al-mahkum alaihi, bukan al-hukmu 'alal majmu'. Beda ya. Kalau kita bilang kullun itu majmu', maka ini jadi jinsunnya, berarti kullun itu majmu'nya. Ininya yang disebut kullun. Yang ini yang disebut kullun. Yang ini yang disebut kullun. Tapi kalau kita bilang sesuai dengan di bait, al-kullu hukmuna 'alal majmu', berarti yang disebut kullun itu menghukuminya itu loh. Beda ya? Sekarang bidang sini. Yang dulu nulis, tenang aja. Al-jami' sama seperti jami'. Bedanya jami' dengan majmu' itu di istiqlal. Kalau majmu' tidak istiqlal, setiap afrad tidak melaksanakan hukum secara sendiri-sendiri. Tapi kalau di jami', setiap afrad melaksanakan hukum secara sendiri-sendiri. Jelas ya? Nah, jami' ada dua. Yang pertama, al-hukmu ala tamamil afrad, menghukumi semua afrad dengan suatu hukum, ma'a istiqlali kulli fardin min hukmi, dan setiap afrad menanggung hukum tersebut secara sendiri-sendiri. Sehingga bisa dikatakan afrad pertama menanggung hukum sendiri, afrad kedua menanggung hukum sendiri, dan seterusnya. Jelas ya? Contoh. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Apakah merasakan mati itu dilakukan itu terjadi karena mereka bersama-sama, atau setiap salah satu dari yang bernyawa itu melaksanakan hukum mati itu sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya. Jadi kita bisa mengatakan si A dha'iqatul maut secara sendiri, si B dha'iqatul maut secara sendiri, si C dha'iqatul maut secara sendiri. Beda ya? Beda dengan yang ono. Beda. Nah, ini disebut dengan kulliyah. Ini disebut dengan kulliyah. Jadi kulliyah itu apa? Kulliyah itu al-jami' al-mahkum, atau gampangnya tamamul afrad al-mahkum alaihi ma'a istiqlali kulli fardin bil hukmi. Tamamul afrad al-mahkum alaihi ma'a istiqlali kulli fardin bil hukmi. Gampangnya begitu. Contoh yang ini. Kalau yang ini menghukumi sebagian afrad. Kalau ini kan seluruh afrad, seluruh yang bernyawa dihukumi merasakan kematian.
menghukumi sebagian afrad ma'a istiqlali kulli fardin bil hukmi, dan setiap afrad menanggung hukum secara sendiri. Contoh, Tullabul faslil awal mujtahidun. Santri kelas 1 pada rajin. Apakah semuanya rajin? Enggak, tapi yang dimaksud sebagiannya. Nah, apakah hukum rajin itu ditanggung? Apakah hukum rajin itu dilaksanakan oleh sebagian santri kelas 1 karena mereka bersama-sama, atau setiap salah satu melaksanakan hukum rajinnya? Setiap salah satunya, sehingga bisa dikatakan si A rajin secara sendiri, si B rajin secara sendiri, si C rajin secara sendiri. Jelas ya? Ini namanya juz'iyah. Namanya juz'iyah. Jadi juz'iyah itu apa? Ba'dul afrad al-mahkumu alaihi ma'a istiqlali kulli fardin bil hukmi. Dihapus dulu. Gampang, saya kirim, tenang aja. Tapi nanti di catatan saya itu contohnya ada yang salah. Ikuti contoh yang di sini. Yang salah itu di bagian jami'. Di bagian jami' nanti ganti dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat kok, tenang aja. Kalau nggak inget, kayak Jimmy Neutron, berpikir masuk tuh gambarnya ke kuping. Belum lahir ya? Apa belum punya TV waktu zaman Jimmy Neutron? Kita baru belajar 2 makna kul. Kul itu ada 3 makna. Karena yang dibahas di sini kul, kulliyah, juz'iyah. Kita sudah bahas kul, sudah bahas kulliyah, sudah bahas juz'iyah. Juz belum dibahas. Kalau ingin membahas juz, harus tahu makna kul yang ketiga. Tadi makna kul yang pertama apa? Al-majmu' al-mahkum alaihi. Ini ada 2. Yang pertama tamamul afrad, yang kedua ba'dul afrad. Kita baru belajar yang ini. Makna ketiga kul itu adalah al-mahiyah al-murakkabah. Kul itu mahiyah murakkabah, materi yang tersusun, materi yang punya bagian-bagian sehingga dia tersusun oleh bagian-bagian tersebut. Seperti manusia, saya tersusun dari tangan, kaki, kepala dan lain-lain. Maka saya kullun, dengan mempertimbangkan bahwa saya ini tersusun dari bagian-bagian. Gampang ya? Meja kullun, kenapa? Karena tersusun dari bagian-bagian. Udah selesai, gampang. Sekarang kita sudah bisa memahami apa itu juz'un. Juz'un itu apa? Ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun. Sesuatu yang menyusun kul bersama dengan yang lain. Sesuatu yang menyusun kul bersama dengan sesuatu yang lain. Bahasa gampangnya, bagian-bagian yang menyusun suatu kullun. Udah selesai, kita sudah bahas semuanya. Apa itu kul, kulliyah,
juz'iyah. Tapi di bait ini ada masalah besar, yaitu di kalimat ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Kalimat kullu dzaka laisa dza wuqu'i, penjelasannya itu sangat-sangat ya gampang sebenarnya, karena udah belajar ini semua. Kalau udah belajar ini semua, kita praktekkan di situ, insya Allah paham. Mau istirahat dulu sebelum membahas itu? Apa gimana? Gas. Siap nggak nih kepalanya? Ada yang tanyakan tadi semuanya. Tergantung dari sisi apa. Kalau saya bilang penghuni pesawat mati semua, itu jami', itu kuliah. Kenapa? Karena setiap salah satu dari penghuni pesawat itu hukum mati menempel ke dia secara sendiri. Si A mati di pesawat, si B mati di pesawat. Kita bisa bilang ini. Makanya kalimat saya itu harus ini banget ya. Membedakan antara jami' dengan majmu'. Dilihat, bisa nggak si A mati dengan sendirian, si B mati secara sendiri, si C mati secara sendiri. Bisa nggak dikatakan seperti itu bagi penghuni pesawat tadi? Bisa nggak? Bisa. Jelas ya? Tapi kalau kita bilang para mekanik membuat pesawat, bisa nggak kita bilang mekanik A membuat pesawat secara sendiri? Enggak. Kenapa? Karena hukum membuat pesawat itu terjadi. Kenapa? Karena mereka ijtima, berkumpul bersama-sama. Itu cara membedakannya. Kalau bisa dikatakan si A melakukan hal tersebut secara sendiri, itu namanya jami'. Kalau nggak bisa, itu namanya majmu'. Biasanya emang ngaji tuh begitu ya. Kalau waktu di majelis tuh kayaknya ngerti banget gua nih. Tapi pas pulang ke kamar tuh, kamarana ya tadi nih. Kemana nih keyakinan saya yang tadi nih, yang di majelis? Ilmu itu butuh interaksi terus menerus. Ada lagi? Nah, kalau yang tadi di Dharma lakannya takhaluf, kalau tadi Ustaz Tabayun. Sama aja ya. Takhaluf, tabayun sama aja. Yang di musyakik, itu misalkan yang dibahas mustarok lafzi itu ijtihad ya.
itu butuh kepada ijtihad. Mantik tidak tidak mengurusi hal itu. Mantik hanya menjelaskan ini lafaz mushtarak, lafzi. Nanti baru pindah ke usul fikih. Kalau ngaji usul fikih, ada pembahasan yang namanya mujmal. Di antara lafaz mujmal itu adalah lafaz mushtarak. Contoh seperti kuru atau ain. Apa hukum lafaz mushtarak? La yajuzu tarjihu ahadi muhtamalatihi illa bimurajjihin syar'iyyin wa illa kana tarjihan tahakkumiyan bila dalil wa huwa mardud. Tidak boleh mengunggulkan salah satu makna lafaz mushtarak tanpa murajjih syar'i. Kalau ditarjih tanpa murajjih syar'i, maka itu merupakan tarjih yang tahakkumi, tarjih yang mengada-ngada, dan itu ditolak. Maka ulama ketika mengunggulkan salah satu dari makna-makna lafaz mushtarak, mereka mengunggulkannya menggunakan murajjih syar'i. Murajjih syar'inya apa saja? Ada banyak. Misalkan itu di majas ya. Ada banyak. Misalkan yang ada hadis lain yang menguatkan, ada ayat lain yang menguatkan. Seperti itu. Iya, dari hadis, dari Al-Qur'an atau dari lughah, asbabun nuzul, banyak sekali. Enggak. Kan mantik sudah kita bahas. Mantik itu urusannya apa? Gimana bikin definisi, gimana nyusun dalil. Nah, saya lupa nyinggung. Mantik itu muallif bukan muallaf. Mantik itu yang menyusun, bukan bahan susunan. Contoh, kalau saya bilang Zaidun marfu'un, Zaidun fa'ilun, wa kullu fa'ilin mansubun. Konsekuensinya apa? Zaidun mansub. Benar nggak? Ada kalimat nih, ja'a Zaidun. Kemudian saya bilang Zaidun fa'ilun, wa kullu fa'ilin mansubun. Natijahnya apa? Zaidun mansubun. Secara mantik susunannya benar. Mu'alifnya benar. Tapi yang bermasalah di mana? Di mu'allafnya, bahan penyusunnya, yaitu di kalimat wa kullu fa'ilin mansubun. Nah, mu'allaf itu butuh ke ilmu lain, butuh ke kaidah nahwu, butuh kaidah usul fikih, tergantung yang sedang dibahas. Tapi mu'allifnya itu mantik. Gitu ya. Jadi mantik hanya menyusun susunan-susunannya. Adapun isi yang disusun itu butuh ke ilmu lain. Makanya dia julukannya khadimul ulum, membantu ilmu-ilmu lain, melayani ilmu-ilmu lain, hanya melayani. Kalau tadi masalah mustarak lafzi itu kembalinya ke usul fikih. Nanti di usul fikih dijelaskan apa saja murajjih syar'i. Pembahasan mujmal mubayyan ada di kitab Waraqah. Al-mujmal ma yahtaj ila al-bayan. Wal bayan ikhraju syai' min hayyizil ishkal ila hayyizit tajalli. Wal mubayyin huwa an-nas. Wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Di Waraqah. Udah enak ya. Sekarang kita praktek. Jadi ini hikmahnya penulis sulam menghadirkan contoh kullu dzaka laisa wuqu'i di situ. Biar dipraktekkan teori-teori yang tadi. Kalimat kullu dzaka laisa wuqu'i itu isyarat ke sebuah hadis. Isyarat ke sebuah hadis, ceritanya gini. Rasulullah sholat zuhur atau asar ya, sholat antara zuhur atau asar. Setelah 2 rakaat salam. Setelah salam berdiri, ditegur sama sahabat namanya Dzulyadain. Kata Dzulyadain, wahai Rasulullah,
Aku siratis sholatu amnasita. Apakah sholatnya dikosor 2 rakaat doang, harusnya 4? Amnasita atau kamu lupa? Perhatikan di sini. Dzuliyadain itu nanya apa? Nanya, tolong tentukan salah satunya. Apakah kosor atau sampean lupa? Ya kan? Disuruh menentukan salah satunya. Jawaban Rasulullah yang ada di nazam itu. Kullu dzaka laisa dzawuqu'i. Redaksi hadisnya kullu dzalika lam yakun. Kullu dzalika lam yakun. Pertama, coba kalau kita jadikan kalimat kullu dzalika lam yakun ini sebagai kun. Coba jadikan kullu dzalika lam yakun sebagai kul yang tadi kita bahas. Hukumnya lam yakun. Yang dihukumnya kullu dzalika. Kalau masuk bab kullun, maknanya apa? Tadi kullun itu apa? Majmu' yang dihukumi. Majmu' itu apa? Al-hukmu ala tamamil afrad atau ba'dil afrad ma'a adami istiqlali kulli fardin bil hukmi. Artinya hukumnya terjadi karena mereka bareng-bareng. Kalau masuk bab kulun, maknanya apa? Ini aja biar gampang. Maknanya apa? Lam yajtami al-qasru wan nisyanu. Kalau masuk bab kulun, artinya apa? Qasar dengan lupa dua-duanya tidak terjadi secara bersamaan, kan gitu. Jadi hukum tidak terjadi ditanggung oleh dua-duanya karena mereka bareng-bareng. Kalau masuk bab kulun. Jelas ya? Konsekuensinya, kalau lam yajtami al-qasru wan nisyan, konsekuensinya berarti jadi gini. Tadi kembali lagi ya, kulun itu tidak bisa dikatakan si A terjadi secara sendiri, si B terjadi secara sendiri, kan nggak bisa gitu kalau kulun ya. Nah berarti hukum lam yakun tidak bisa dikatakan lupa secara sendiri tidak terjadi, qasar secara sendiri tidak terjadi, nggak bisa begitu. Tapi maksudnya qasar dan lupa dua-duanya berbarengan tidak terjadi. Itu kulun. Jelas ya? Paham ya? Berarti kalau qasar dan lupa dua-duanya tidak terjadi secara berbarengan, berarti kalau qasar doang yang terjadi, benar nggak kalimat Rasulullah? Kalau yang terjadi qasar doang, benar kan? Kenapa? Karena Rasulullah bilang tidak terjadi qasar dan lupa secara bersamaan. Berarti kalau beliau qasar doang, benar kan? Benar. Atau anisyanu faqad qad kana. Yang terjadi lupa doang. Benar enggak? Benar. Kenapa? Karena Rasulullah bilang qasar dan lupa tidak terjadi secara berbarengan. Itu makna kullu dzalika lam yakun kalau masuk bab kul. Maknanya apa? Qasar dan lupa enggak ngumpul bareng.
Oh, berarti bisa jadi beliau mengkosor doang atau lupa doang. Gitu ya. Kalau dimasukkan ke bab kullun, Rasulullah jujur nggak? Jujur benar. Kullu dzalika lam yakun, artinya kosor dan lupa tidak terjadi secara berbarengan. Jelas ya? Beliau jujur. Kenapa? Karena nanti beliau terbukti beliau lupa. Terbukti Rasulullah itu lupa. Jadi setelah beliau bilang gini, nanya ke para sahabat, benar nggak nih Dzuliyadain? Kata para sahabat, benar. Dilanjutkan sholatnya 2 rakaat. Berarti beliau lupa nggak? Lupa. Berarti lupa sudah terjadi. Ucapan Rasul benar nggak? Benar. Kenapa? Karena beliau bilang ucapan Rasul yang ini benar. Kenapa? Karena beliau bilang kosor dan lupa tidak berkumpul secara bersamaan. Beliau benar. Karena yang terjadi hanya apa? Hanya lupa. Tidak kumpul kosor dengan lupa. Jelas ya? Itu kalau masuk bab kullun. Ini dulu selesaikan. Beresin yang ini. Lihat pertanyaan Dzuliyadain. Dzuliyadain itu nanya apa? Suruh tentukan salah satunya. Wahai Rasul, tolong tentukan yang terjadi itu engkau mengkosor atau engkau lupa. Suruh tentukan salah satunya. Tapi dijawab, kosor dan lupa tidak terjadi secara bersamaan. Masuk akal nggak jawabannya? Nggak masuk akal. Ngapain? Dzuliyadain juga paham bahwa kosor dan lupa tidak terjadi secara bersamaan. Dia paham, tahu. Saya juga tahu itu Rasul. Makanya saya nanya, tentukan salah satunya. Yang terjadi itu tadi sampean sholat 2 rakaat itu engkau lupa atau mengkosor, pilih salah satunya. Kok malah dijawab dua-duanya tidak terjadi secara bersamaan? Aneh kan jawabannya? Kalau masuk bab kullun. Benar nggak? Karena Dzuliyadain juga paham dua-duanya nggak ngumpul bareng. Saya ini ingin engkau itu nentuin salah satunya, yang terjadi itu lupa apa kosor, bukan menjawab dua-duanya nggak terjadi secara bersamaan. Jadi ini nggak pas untuk jadi jawaban pertanyaan ini kalau masuk bab kullun. Nah makanya ketika Syekh Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan bahwa kullu dzalika lam yakun itu masuk contoh kul, itu tidak tepat. Kenapa? Karena nggak nyambung dengan pertanyaannya. Tidak nyambung dengan pertanyaannya, suruh tentukan salah satunya. Tapi malah dibilang dua-duanya nggak terjadi. Saya juga tahu dua-duanya nggak terjadi. Tentuin salah satu yang terjadi apa. Gitu ya. Jadi ini tepat nggak kalau masuk bab kullun? Nggak tepat. Tapi kenapa Syekh Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan ini masuk bab kullun? Karena beliau tidak ingin Rasulullah itu berbohong ketika mengatakan kullu dzalika lam yakun. Nggak mau. Kalau masuk bab kullun, omongan Rasul benar nggak yang ini? Benar. Dua-duanya tidak kumpul karena yang terjadi lupa doang. Jadi Rasulullah ketika ngomong ini benar, tidak berbohong. Itu kalau masuk bab kullun. Kalau kita masukkan bab kulliyah, nah, direfresh lagi. Kulliyah itu hukum yang terjadi bisa dinisbatkan kepada setiap salah satu afrod secara sendiri. Kalau masuk bab kulliyah, makna ucapan kullu dzalika lam yakun itu satu, al-qasru lam yakun, benar nggak? Kosor secara sendiri tidak terjadi. Yang kedua, an-nisyanu lam yakun, lupa secara sendiri tidak terjadi. Yang ketiga, kosor dan lupa tidak berkumpul secara bersamaan. Kalau yang satu tidak terjadi secara sendiri, yang kedua tidak terjadi secara sendiri, otomatis dua-duanya tidak terjadi secara bersamaan.
Itu kalau masuk bab kulliyah. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau masuk bab kulliyah, kullu dzalika lam yakun, maknanya apa? Qasar tidak terjadi secara sendiri, nisyan tidak terjadi secara sendiri, otomatis dua-duanya pun tidak terjadi secara bersamaan. Kalau masuk bab kulliyah, Rasulullah bohong nggak di sini? Atau jangan dulu bohong lah, salah nggak ucapan Rasul yang itu? Salah. Kenapa? Karena an-nisyanu qad kana, karena beliau lupa. Gitu ya. Jadi kalau masuk bab kulliyah, ucapan ini salah. Kenapa? Karena terbukti Rasulullah itu lupa. Padahal kalau masuk bab kulliyah, maknanya tidak terjadi qasar, tidak terjadi lupa. Padahal beliau lupa. Berarti omongan ini salah nggak? Ketika Rasul bilang itu salah. Jelas ya? Makanya ini yang mendorong Syekh Abdurrahman menjadikan dia bab kullun supaya Rasulullah nggak salah. Tapi secara logika yang masuk akal yang mana? Kalau dia masuk bab kulliyah, kenapa? Karena ini pantas buat ngejawab ini. Tadi kan Zuliadain bilang, tolong tentukan engkau itu lupa atau mengkosor. Dijawab sama Rasul, saya tidak lupa, saya tidak mengkosor. Benar gak jawabannya? Benar, masuk akal kan? Pantas. Kalau ini nggak pantas untuk menjadi jawaban. Kalau ini pantas. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah bohong ketika mengatakan ini? Bohong nggak? Masa Rasul bohong? Siddiq. Rasul itu selalu jujur. Gitu ya. Makanya itu Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari menjadikan ini bab kullun supaya Rasulullah tidak salah dan tidak terkesan berbohong. Tapi nggak tepat. Karena bohong itu ketika omongan tidak sesuai dengan kenyataan dan yang ngomong tahu. Di kasus ini omongan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi yang ngomong nggak tahu karena nyangkanya beliau tidak lupa. Jelas ya? Nah, yang luar biasa di sini Rasulullah bisa lupa juga. Rasulullah juga bisa lupa. Tapi Rasulullah meskipun dalam keadaan lupa, lupanya jadi syariat. Lupanya jadi karena gara-gara kejadian ini ada yang namanya sujud sahwi. Kalau tidak ada kejadian ini, kita sholat lupa, kita nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Bisa jadi kalau lupa ya udah gugur seluruhnya. Tapi gara-gara ada ini, kalau kita lupa, oh saya paham, saya harus sujud sahwi, sholat saya baik-baik saja. Nah, kemudian kalimat kullu dzalika lam yakun itu yang nanti jadi poros ijtihad ulama Syafi'i. Ini ada hubungannya dengan fikih. Kalau ada orang lupa terus ngomong ketika sholat, berapa kalimat yang ditolerir sehingga sholatnya tidak batal? Ada dua pendapat. Ada Imam Qalyubi, ada Ibnul Qasim. Imam Qalyubi 6 kalimat, Ibnul Qasim 4 kalimat. Urfi, Ibnu Hajar. Ijtihadnya dari mana dua-duanya? Dari kalimat kullu dzalika lam yakun. Jadi lupanya Rasulullah ada hikmahnya. Jadi poros ijtihad ulama, jadi kebaikan buat umat Islam sehingga mereka tahu kalau lupa harus ngapain, sholatnya supaya nggak gugur. Nah ini kalau diusik dari segi fikihnya, wah ini seru banget, panjang ini. Karena Rasulullah itu udah jalan. Rasulullah itu udah jalan. Setelah salam beliau sudah jalan kaki. Kalau kita lupa terus bergerak-gerak dalam sholat,
Berapa kali gerakan yang ditolerir? 3 kali berturut-turut. Mungkin gak Rasulullah jalan 3 kali gerak doang? Gak mungkin. Pasti lebih dari 3 kali gerak. Imam Syafi'i ijtihadnya apa? 3 kali gerakan berturut-turut. Kata ulama Syafi'iyah apa? Enggak. Rasulullah ketika ini jalannya begini. 1, 2, diam dulu. Batal nggak dalam mazhab Syafi'i kalau begitu? Enggak. 1, 2, diam dulu. Itu kata ulama Syafi'iyah. Tapi itu takwilun ba'id. Penawilan yang terlalu jauh. Benar kan? Nah, itu mazhab Syafi'i begitu. Jadi mazhab Syafi'i kalau dihadapkan dengan hadis ini itu akan sangat kesulitan sekali mempertahankan argumennya. Sulit. Tapi bukan urusan kita. Kita muqallid. Kedudukan kita hanya orang yang ikut, bukan untuk ijtihad. Meskipun secara logika ini jauh sekali, tapi kalau ijtihad Imam Syafi'i berkata begitu, beliau mujtahid mutlak, kita muqallid, tugasnya ikut mujtahid mutlak. Ya sudah, tugas kita ikut. Bukan ijtihad bikin hukum baru. Bukan, karena ini ijtihad ulama Imam Syafi'i itu yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk daripada salafus shalih. Salafus shalih itu sudah ada tanda tangan resmi dari Rasulullah bahwa mereka itu khairul qurun, sebaik-baiknya yang diikuti, gitu ya. Agama itu riwayat. Jadi hadis ini dipahami demikian, sudah diriwayatkan belum dulunya? Bukan kita baca hadis menyimpulkan hukum baru yang belum tentu kesimpulan begitu itu ada dulunya. Gitu ya. Agama itu riwayat, bukan baca hadis menyimpulkan. Ada orang baca hadis jadi ekstrim. Ada orang baca hadis jadi liberal. Dua-duanya terjadi kenapa? Karena tidak ikut ulama. Sebenarnya nggak beda jauh antara orang yang ekstrim dengan orang yang liberal. Dua-duanya sama. Dua-duanya langsung Quran hadis. Bedanya yang satu langsung Quran hadis jadi liberal, yang satu langsung Quran hadis jadi keras. Kenapa? Tidak ikut ulama. Baca sendiri. Kalau ikut ulama ya sudah, diriwayatkan dari Imam Syafi'i begitu, kita ikuti. Ada ulama lain yang bilang demikian, boleh diikuti. Ada ulama lain yang bilang demikian, boleh diikuti. Yang penting ada sanadnya, pendapatnya bersambung. Bersandar kepada salah satu mazhab yang 4, bukan menyimpulkan sendiri. Nah, sebenarnya asik kalau kita ngomongin fikih begini, seru ya. Ada banyak sekali pembahasan fikih yang penting untuk diketahui. Nah, itu iklan sedikit dari mantik, bersambung hubungannya dengan fikih. Nah, untuk sekarang segitu dulu. Kita nanti setelah zuhur masuk pembahasan inti tasawurat, yaitu membahas definisi. Pembahasan inti tasawurat, membahas definisi, bagaimana membuat definisi. Saya tanyain. Betul. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i, utawi kul hukmuna 'alal majmu'i iku ngahukumine kita 'alal majmu'i ing atase majmu'.
Al kullu hukmuna 'alal majmu' utawi kul hukmuna iku ngahukumine kita 'alal majmu'i ing atase majmu' ka kullu dzaka laisa dzawuqi kaya hadis kullu dzaka laisa dzawuqi utawi saban-saban mengkono al qasru wan nisyan laisa dzawuqi iku ora ana apa kullu dzaka dzawuqin iku kang anduweni wuqu' tuniba wa haitsuma lan endi bae atau lan kapan-kapan likulli fardin hukima likulli fardin kadue saban-saban afrad hukima dan hukumi itu asal kalamnya wa haitsuma hukima likulli fardin. Jadi likulli fardin itu jadi naibul fa'il. Fa innahu kulliyatun qad ulima mangkasatuhune haitsu malikuli fardin hukima kulliyatun iku kuliah qad ulima kang teman-teman wis den kinaweruhi apa haitsu malikuli fardin hukima fa innahu kulliyah wal hukmu lil ba'dhi wal juz'iyah lan utawi ngahukumi lil ba'dhi kadua sebagian wal juz'iyah yaiku juz'iyah wal juz ulan utawi juz mah ma'rifatu jaliyah iku utawi ngawaruhine juz jaliyah iku kang jelas. Kita baca dulu ya. Kita pretelin dulu baiknya. Al kullu hukmuna 'alal majmu'i. Kul itu menghukumi kepada majmu'. Baik itu tamamul afrad atau ba'dul afrad. Contohnya kullu dzaka laisa dzawuqi sudah kita jelaskan bahwa contohnya tidak tepat. Dan kenapa musannif menjadikan itu sebagai contoh kul? Karena musonifnya wali, jangan heran. Musonifnya itu waliullah. Emang benar, baca biografi beliau terkenal sebagai waliullah. Wa haitsuma likulli fardin hukima. Kalau dihukumi kepada kullu fardin fa innahu kulliyah, maka disebut kulliyah. Nah, itu harus difahami. Wa haitsuma likulli fardin kurang. Kurangnya apa? Ai wa haitsuma hukima likulli fardin ma'a istiqlali kulli fardin bil hukmi baru di situ fa innahu kulli ya jelas ya wa haitsuma likulli fardin ai ma'a istiqlali kulli fardin bil hukmi wal hukmu lil ba'dhi huwal juz'iyah sama ada kekurangan wal hukmu lil ba'dhi ai ma'a istiqlali kulli fardin bil hukmi wal juz'iyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Nah, tapi di bait itu belum menjelaskan makna kul yang ketiga apa itu al-mahiyah al-murakkabah dan itu sudah kita singgung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala Mm-hmm.